ekspresi ketika melihat CGI Ultraman Omega. Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo. Nah, di video kali ini Omuzo mau nobar nih. Bareng siapa aja nih dari ujung ke sana? Ada? Halo guys, aku Glenn. Aku Sean Karisaki dan Wisnu. Oke ya, dan kita mau nobar Ultraman Omega episode perdana nih ya. Pasti kalian tadi udah pada nonton ya, tapi Omuzo sama teman-teman nih belum nonton. Jadi jangan pada spoiler di komentar ya. So, kita langsung mulai aja guys episode perdana dari Ultraman Omega. Wah, ini mantep ini nontonnya. Langsung datang cuy. Oke. Sebenarnya keren sih, walaupun merah mukanya gitu loh. Wah, ini CGI-nya keren banget teman-teman. Langsung botak tuh loh, kalau udah dilepas langsung botak. Wah, malah Gila. waduh, hancur. Mirip Fumio Takahashi lah tadi aktornya tuh. Wah, bugil pak. Oh, ini udah jatuh ya? Oh iya nih. Blong-blong. Oke. Opening. Oke, jadi gimana nih buat teman-temannya Omuzo nih ya ekspresinya nih dari episode perdana nih awal-awalan tadi ya. Mulai dari Glenn dulu nih. Ini Masih sih sangat-sangat mantap ya. Semakin kesana tuh si CGI dari Super itu semakin baik gitu loh. Jadi pasti semakin mantap banget, dan katanya kan dari mulai. udah mulai ya. Ya udah Len, kita lanjut lagi aja deh. Kita lanjut nonton lagi ya guys. Karena tadi kita kepotong ada Iklan. problem nih ya. Volumenya bro. Oh, kirain monster coy.
Apa nih? Monster? Anjir, nongkrong. Parah sih. Iklan bawaan kan ini. Iklan sih YouTube. Nah,
Emang sih. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman yang ada di sini ya komentarnya sama Ultraman Omega episode 1 nih. Mungkin tadi boleh dilanjutin buat si Glenn ya. Ya, tadi tadi sih cukup kocak sih. Jadi kan si karakter utamanya sendiri kan apa ya? Dia kan emang secara orang dia itu kan bukan orang manusia kan. Jadi kan emang dia tuh Ultraman aliennya gitu loh. Jadi pas turun ke bumi ya, itu jadi apa yang nggak ngerti apa-apa lah. Jadi masih pelongo-pelongo. Jadi masih nggak ngerti ini apa gitu. Jadi emang ya ini mungkin apa ya, konsep yang bisa dibilang ya cukup baru lah dibawain sama si Suburaya gitu kan. Jadi beda-beda sama yang sebelumnya gitu loh, Ultraman yang sebelumnya gitu kan. Ya kira-kira tidak aku gitu sih. Yang tadi si karakter utamanya tuh. Oke, terus selanjutnya buat si Zen. Tadi juga awal-awal udah bener-bener intens banget tuh Ultraman Omega sama kaiju-kaijunya. Udah disungguhin action yang keren dan juga CGI yang mantap banget ya itunya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang sama kayak Glenn juga. Oke, Mungkin lanjut. terus lanjut nih buat Wisnu. Oke, tentunya keren sekali sih, apalagi pas pertempuran pertama ya, pas di luar angkasa itu, wah vibes-nya kayak Marvel banget itu. Bener-bener Udah kayak keren MCU. banget editannya, gila. Efek-efeknya juga bener-bener. keren, planetnya juga realistis banget, udah kayak beneran gitu loh. Luar biasa pokoknya buat Ultraman Omega. Oke, balik lagi ke Glenn. Nah, tadi gimana nih sama teman-teman ya buat apa namanya untuk yang pertama sama tadi yang Ultraman si Omeganya sudah berubah jadi manusia teman-teman. Wah, itu sih buat Omuzo bener-bener fresh ya, apalagi aktingnya si itunya juga tadi nggak terlalu kaku banget. Jadi terus juga CGI-nya nih, wah bener-bener improve itu tadi full CGI ya. Nah sekarang udah mulai nih, kita mau coba nonton lagi ya. Udah terluka nih ya, terus menyerang monster itu. Wah, sumpah. Dari langit. Enak aku berkata.
Waduh, sampai jatuh HP-nya Pak.
Ya, jadi kita bakal lanjut lagi bahas Ultraman Omeganya nih ya bareng teman-teman kita yang ada di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, mungkin dari Wisnu lagi ya. Kita dari Wisnu dulu, guys. Nah, menurut Wisnu gimana nih buat lanjutannya tadi ya di PES ketiga ini? Keren banget sih untuk Henshin-nya. Untuk orangnya sih mirip banget sama Kamen Rider Ultraman Agul ya, mirip iya. banget aktornya. Dan untuk berubahnya, wah bagus banget sih. Untuk Itu aja. bentuk dari DX-nya nih gimana menurut Wisnu? Untuk DX-nya lumayan bagus. Terus kemudian ada lagi nggak kira-kira nih buat Ultraman Omega nih? Untuk merahnya saya suka sih. Untuk warna mukanya ya, karena kan Ultraman Iya. Omega ini kan dia baru pertama kali ini ya, udah lama banget nggak ada Ultraman yang mukanya merah. Nah, Itu unik. kira-kira ini kan baru nih, kebiasa nggak ngeliat Ultraman mukanya merah? Mm-mm. Dan kemungkinan sih form-form yang akan datang pastinya keren banget sih nanti sih. Oke, nah Kalau ini kita udah mulai lagi nih teman-teman. Jadi kita langsung lanjut nonton lagi ya. Aduh. Hukum 3 menit masih berlaku. Ultra kick. Oke dia. Wah, mampus. Sejanya semata banget sih. Berkolor, oh matanya ini. Kirain color timernya ini musuh. Kalah.
Oh. Bubar. Oke. Ya, jadi di sini Om Uzo mau tanya nih ya ke Zean nih tentang kita mau bahas sama Zean ini, kita mau nanya soal bentuk dari si Ultraman Omega ya. Tadi kita kan udah saksiin nih full episode perdananya dari awal sampai akhir. Sekarang Om Uzo mau nanya komentar si Zean ini tentang bentuknya Ultraman Omega, mulai dari sluggernya, terus kemudian color timernya, terus hampir semuanya ya. Kita mau tanya dulu nih ke Zean nih, kayak gimana nih pendapatnya. Oke, untuk menurut aku sendiri sih dari shootnya udah bagus dan juga agak sedikit kurang terbiasa sih kalau Ultraman yang wajahnya merah sih. Dan untuk sluggernya menurut aku keren sih, apalagi bisa 2-in-1 ya, bisa untuk berubah menjadi alat perubahannya dan juga buat alat senjatanya, seperti itu. Oke. Nah, terus juga Om Uzo mau komentar nih, terutama color timernya ya, dimana color timernya ini kan hampir mirip-mirip sama Blazer ya. Tetapi ini bentuknya segi 5 teman-teman gitu. Dan ini akan beda banget nantinya Ultraman kedepannya, karena di Omega ini kan nantinya rumornya akan pakai form ya, form armor sama kayak Blazer dan juga Arc gitu. Dan sekarang buat yang terakhir nih, buat kesan-kesannya kita nonton full Ultraman Omega itu apa, mungkin dari pesan yang bisa diambil dari film ini. Buat kita mau tanya dulu ya buat si si Glenn ya, kita mau tanya pendapatnya Ultraman Omega dan juga pesan apa sih yang bisa kita dapetin dari episode perdananya Ultraman Omega ini. Ya, untuk pelajaran yang bisa kita ambilnya dari Ultraman Omega yang perdana ini tadi episode 1, jadi bener sih karakter utamanya tadi sendirinya yang dimana itu bisa mulai mempelajari lah gimana cara memahami perasaan orang lain gitu loh. Jadi kan mungkin ini bisa diambil buat kita di kehidupan kita sehari-hari lah ya. Nah, sekarang nih yang penting nih, rating ya buat Ultraman Omega nih episode 1 kira-kira mau kasih nilai berapa 1 sampai 5 ya. Kita supaya nilainya nggak terlalu banyak. Jadi kira-kira 1 sampai 5 episode perdananya Ultraman Omega ini di teman-temannya Om Uzo di sini tuh kasih nilai berapa sih ya? Kita coba dari Wisnu dulu nih. Untuk saya sendiri sih saya menilai 5 ya. Untuk karena saya sangat suka sama pertempuran Ultraman Omega ini, sangat-sangat realistis. Perfect. Kalau ada kurangnya paling dikit banget sih, kayak misal aktornya mungkin belum terbiasa acting Ultraman mungkin ya, jadi belum terbiasa aja sama ekspresinya, belum dapat dikit lah ya. Selebihnya bagus. Lanjut ke Zean. Kalau aku sih mungkin ya sosok lah 4 mungkin ya. Oke, 4. Kenapa tuh 4? Mungkin ya bisa dimaklumi sih karena ini ceritanya bener-bener Ultraman turun ke bumi dan nggak tahu lingkungan sekitar lah, intinya baru di situ. Mungkin pace-nya agak terlalu cepat sih menurut aku sih. Iya, mungkin itu. Untuk lanjut untuk buat Glenn nih ratingnya. Kalau aku sih di antara mereka berdua berarti 4,5 kalau Glenn. Kenapa tuh 4,5? Kenapa? Karena untuk secara dari series Reiwa mungkin lah, dari Ultraman sendiri dari awal juga nggak terlalu ada cerita yang dibikin terlalu berbeda lah. Cuman kalau di Omega sendiri menurutku udah ada yang sedikit berbeda, contohnya si karakter utamanya itu sendiri. Dan ya kalau buat untuk episode awal tadi sih menurutku udah bagus banget sih. Jadi dari awal itu sampai akhirnya dia jadi Ultraman ya menurutku cukup rapih lah, jadi nggak terlalu diburu-buru banget ya, begitulah kira-kira. Ya, jadi gitu teman-teman buat nobar perdana episodenya si Ultraman Omega. Nah, buat komentar kalian sendiri nih, kira-kira kasih rating berapa ya? Komentar di bawah teman-teman ya. Jadi mungkin segini dulu guys buat episode nobar kali ini bareng teman-temannya Om Uzo. So, jangan lupa subscribe dan like videonya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.